Halo, apa kabar Anda semua? Masih ingat saya ya? Saya Hersuna Arif. Jadi saya tidak punya medsos. Sama dengan Bung Rocky. Kita cuma punyanya medsosnya di YouTube ya, Bung Rocky. Iya, maksud saya digerogoti tikus pada waktu pilpres dulu. Ya. Dan kita memang agak beda dengan Ganjar. Kalau Ganjar kan mengaku bahwa dia sudah lama main medsos gitu. Jadi tidak seperti disebutkan oleh banyak kader PDIP dan juga Puan Maharani yang menyindir Ganjar kebanyakan main medsos sebagai gubernur. Itu satu topik yang menarik. Yang kedua juga ada, ini banyak kasus, jadi mungkin nanti kita pilih salah satu beberapa yang paling menarik. Yang kedua itu soal ada sebuah survei nih, Bung Rocky. Surveinya ini saya kira bikin, kalau kita percaya nih tapi ya, bikin kaget karena ternyata PDIP itu beda sekali dengan seperti yang kita bicarakan. Persepsi publik katanya PDIP itu partai paling bersih dari korupsi dan paling pro pemberantasan korupsi. Ini. Iya, mungkin salah baca kali responden pertanyaannya. Mestinya, atau pertanyaannya mestinya partai mana yang perlu dibersihkan. Nah, itu mestinya pertanyaannya tuh. Iya, dia salah baca. Saya juga curiga salah baca ini. Bukan partai yang paling bersih itu. Ya. Dan kelihatannya ada make up, upaya untuk mempercantik seseorang, dan karena itu partainya mesti dibekali dulu dengan hasil survei. Jadi seolah-olah hasil survei itu akan mengubah persepsi rakyat. Nah, ini sebetulnya kekonyolannya tuh. Kan dengan mudah orang buka jejak digital itu dari era periode pertama itu yang ditangkap tangan itu PDIP melulu tuh. Jadi mungkin yang dimaksud adalah itu partai yang paling bersih, karena yang disurvei adalah PDIP sendiri itu kan. Dan ini internal survei sebetulnya. Ya, yang menarik itu saya baca komen-komennya. Kebanyakan para netizen kemudian menghubungkan dengan soal pelumpuhan KPK. Kata dia, ini KPK belum bubar tapi sudah bersih, paling bersih nih PDIP. Apalagi kalau KPK udah bubar pasti paling bersih ya PDIP gitu. Ini nggak jelas nih, ini surveyor ini dia juga nggak lulus tes kebangsaan nih. Polsternya, surveyornya. Kan dia sendiri mengerti, kalaupun ada data itu, oh ya itu partai paling bersih, dia mesti kasih semacam disclaimer, lalu dia terangkan mengapa bersih, padahal kami sebagai surveyor tahu dan publik tahu, kan itu sebetulnya kan. Ini masalahnya nih, surveyor ini seolah-olah hanya mengucapkan sesuatu yang dicatat dalam kuesioner. Padahal tugas dari surveyor politik adalah membuat evaluasi terhadap keadaan demokrasi kita. Jadi nanti orang anggap bahwa kalau begitu Indonesia sangat demokratis gitu. Kalau begitu indeks persepsi korupsi kita yang dibuat oleh Transparansi Internasional salah gitu. Jadi kan bertentangan kan. Jadi surveyor yang punya otak, dia mesti terangkan bahwa PDIP itu dinilai bersih, paling bersih, tetapi Transparansi Internasional menganggap bahwa itu partai yang buruk. Dan bahkan beberapa survei sebelum lama ini menyebutkan bahwa partai adalah institusi yang paling korup di Indonesia. Yang orang percaya justru TNI itu. Jadi soal-soal beginian ini kayak nggak diajarin metodologi atau hermeneutics di dalam metodologi itu. Ini parahnya begini surveyor kita nih. Oke, ada satu lagi berita yang berita ketiga yang saya kira menarik, yakni ternyata mantan aktivis 98 di Jawa Timur itu melaporkan gubernur, wakil gubernur Jawa Timur ya, jadi Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, dan PLH Sekda Heru Cahyono karena membuat kerumunan. Nah, ini saya kira dua topik ini sangat menarik, soal Ganjar, soal ini akan menjadi sangat menarik. Tapi sebelumnya mungkin bisa ada monitor soal perkembangan Ganjar nih. Bagaimana? Karena Ganjar seperti kita sebut tadi ada fakta-fakta baru, ternyata Ganjar meskipun tidak diundang di
pertemuan kader atau kepala daerah di Jawa Tengah, ternyata dia malah ketemu dengan Ibu Megawati, gitu, bawa lukisan. Mungkin Ganjar anggap bahwa lebih konkret kalau ketemu langsung dengan Ibu Mega daripada dengan Puan gitu. Atau Karena pacul gitu ya. Ya. Jadi Ganjar juga punya standpoint bahwa dia ada di dalam tatapan publik. Kalau dia tanggapi Puan itu justru Ibu Mega bisa kasih tanggapan berikutnya, lebih baik sekaligus nanggapi Puan di depan Ibu Mega, kan itu tindakan yang bagus sebetulnya tuh. Tapi tetap orang menganggap bahwa peristiwa di Semarang kemarin itu memperlihatkan buruknya komunikasi. Kan kalau soal internal ngapain mesti diucapkan dengan nada bahasa yang bahkan pakai bahasa Jawa yang agak kasar itu. Tapi sekali lagi itu memang kemarahan tentu dari beberapa orang yang menganggap ya Ganjar ini mesti dapat ganjaran dia tuh. Dan ganjarannya udah dia peroleh, dihajar di media massa. Tapi Ganjar orang yang menganggap bahwa ya memang begitu politik kan. Nah sekarang tinggal persoalan di PDIP. Kalau Ibu Mega misalnya menerima Ganjar kemarin tuh, dan menganggap bahwa ya udah nggak ada soal, baik-baik aja. Itu yang malu justru Puan Maharani kan, karena Puan mengucapkan sesuatu yang sebetulnya tidak etis gitu, menyindir soal media sosial. Jadi ini kemudian jadi rumit di dalam rumah tangga PDIP sendiri itu. Kan nanti Ibu Mega juga mesti turun tangan akhirnya. Jadi makin variabelnya makin banyak. Sementara pollster ini, surveyor menganggap manuver Ganjar juga canggih karena dia langsung datang ke kandangnya sendiri tuh di tempat Ibu Mega tuh. Jadi para pengamat akhirnya menganggap bahwa sebetulnya ini mungkin ya ada orang anggap ini cuma upaya untuk ambil momen supaya PDIP suaranya naik lagi, karena itu mesti ada semacam kekacauan kecil yang dibuat. Jadi direkayasa misalnya. Tapi ini nggak mungkin rekayasa karena buat PDIP ini soal to be or not to be itu, Puan or not Puan, kira-kira begitu. Dan ini soalnya. Oh jadi to be or not to be itu artinya Puan or not Puan gitu ya bahasa Indonesia. Oh iya, begitu terjemahnya tuh. To be or not to be itu bahasa Jawa. Kalau Puan or not Puan itu bahasa Indonesia. Nah, berkaitan karena ada ngomong Jawa itu seperti kita singgung juga bahasa Jawa, ketika ditanya oleh wartawan, Ganjar menjawabnya memang menggunakan bahasa itu. Kok kayak gitu aja ditanyain, saya ini kan orang Jawa. Dia bilang begitu jawaban. Nah ini udah mulai menarik ini kan bahasa-bahasa simbol semacam ini. Dan kemudian dia menjawab dengan cara halus tadi menyebutkan bahwa saya sudah lama main medsos, terus sejak masih di DPR juga saya sudah main medsos gitu. Dan kalau kita lihat memang followernya cukup gede juga nih, di Instagramnya sudah sampai sekian berapa juta gitu. Jadi memang Ganjar kelihatannya cukup serius menggarap soal ini. Iya bisa juga Instagram itu. Kalau Puan mau teliti misalnya, Puan justru bisa teliti Instagramnya. Jangan-jangan itu Instagram PDIP sendiri itu kan. Kalau itu kan captive marketnya nggak dapat, udah selesai di captive market. Kan masalahnya Ganjar dengan sosial medianya, dia mesti bikin loyalitas silang gitu. Bukan sekedar dapat suara dari dalam PDIP, tapi juga dari partai-partai lain. Tapi duduk perkaranya adalah Ganjar tetap kalau dia maju pun dianggap itu sebagai proksi dari Ibu Mega, dan ke PDIP-nya itu ngomongnya aja udah mesti dilurus ini. Jadi nuansa PDIP tetap terbawa dengan Ganjar, dan orang menganggap bahwa ya PDIP tetap partai korup terbesar itu, dan Ganjar mesti klarifikasi itu tuh kalau dia mau bikin dapat dukungan lintas partai itu. Jadi masih banyak hambatan sebetulnya pada Ganjar. Itu yang akan nanti dipersoalkan orang. Kan ini masih 2 tahunan kan, and it goes gitu. Tapi Ganjar udah curi start, itu bagus juga kan. Curi start kan paling bagus ya. Dan Ganjar kan tahu, Ganjar kan tahu masa jabatan dia akan berakhir sampai tahun 2003. Artinya menuju tahun 2023. Ya, itu masih ada setahun. Jadi kalau dia memang harus menyiapkan sejak sekarang apa yang akan dia bisa kapitalisasi setelah nanti 2023 dia tidak lagi jadi gubernur. Ini juga PR sendiri. Saya kira PR banyak kepala daerah termasuk Anies yang harus berhenti pada tahun 2022 juga kan.
Mungkin nanti Ganjar kalau dia udah selesai dia kan dia nggak punya panggung lagi tuh, dan mungkin dia merasa dia perlu bikin partai sendiri tuh, dan supaya teringat namanya tetap pakai partai PDI, bukan PDI Perjuangan, PDI Medsos. PDIM. Oke, kita tinggalkan dulu Ganjar, tapi kita amati saja nih perkembangannya seperti apa. Kita sekarang pindah dulu ke Jawa Timur. Tadi kan kita sudah singgung soal ada laporan aktivis 98 terhadap Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, dan juga PLH Sekdanya Heru Cahyono. Saya sih pengennya aja Anda taruhan, Bung Rocky, tapi nanti banyak yang mempersoalkan kalau taruhan gitu. Mungkin tebak-tebakan saja. Kalau menurut dugaan Anda ini laporannya akan diterima dan diproses atau tidak, Bung Rocky? Oh, itu pasti diterima. Yeah. Laporannya pasti diterima, ya. Diterima di meja penerimaan. lalu dianggap bahwa ya udah kami akan proses gitu. Jadi begini-beginian kan, publik kan sebetulnya ngerti bahwa ini nggak akan diproses gitu. Tapi kita tetap harus anggap negeri ini negeri hukum. Karena itu kesetaraan warga negara harus didahulukan. Jadi mereka yang melapor itu bukan untuk memenjarakan Khofifah, hal yang semua orang juga tahu ya, bagaimana mungkin menjarakan gubernur pendukung Jokowi, kan nggak bisa kan. Kan yang boleh dipenjarakan kan yang menentang presiden aja tuh. Tapi sekali lagi moral publik sekarang tumbuh dan orang menuntut garis keadilan itu. Garis itu mesti paralel dengan apa yang dilakukan pada Anies diperiksa 9 jam, Habib Rizik akhirnya ditahan tuh. Jadi sebetulnya kekonyolan semacam ini yang membuat publik internasional juga melihat bahwa Indonesia nggak pernah serius dalam menegakkan hukum tuh. Nah, kita merasa bahwa gejala ini adalah gejala pembusukan yang makin lama makin dalam dan makin bau busuknya. Nah, teman-teman aktivis 98 itu mau mengingatkan bahwa mereka ngerti bahwa reformasi diupayakan justru untuk mengucapkan keunggulan hukum tuh. Jadi kalau dia gagal dilaporkan, itu artinya reformasi sudah berhenti pada Ibu Khofifah itu. Ini yang disebut sebagai supremasi hukum hanya bisa diucapkan kalau betul-betul justru petingginya yang dengan sadar mengatakan oke, saya bersalah. Nah, orang dari kemarin kan masih nuntut, kok Ibu Khofifah tidak secara jujur menyatakan itu kesalahan. Dan kalau itu dilimpahkan pada bawahannya yang mesti datang ke polisi tuh buat ambil alih kasus itu kan. Jadi permainan ini yang menarik juga, nanti kita lihat bagaimana dilanjutkan supaya tatapan mata itu, jadi kita lega menganggap oke, akhirnya Habib Rizik bisa jadi parameter untuk penegakan keadilan. Jadi kita tidak bersedih kalau Habib Rizik dihukum dan hukuman itu menjadi ukuran untuk pejabat yang lain, kan nggak ada soal kan. Habib Rizik juga saya kira ikhlas saja dihukum, asal yang lain juga dihukum dengan cara yang sama, kan begitu. Jadi seperti yang Anda katakan tadi, teman-teman aktivis 98 di Jawa Timur ini sebenarnya ketika melaporkan itu dengan kesadaran penuh gitu ya, apa yang akan terjadi, dan kemudian ini sebenarnya secara tidak langsung kan dia melemparkan persoalan atau membuat pemerintah dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi Bu Khofifah juga pasti sangat dilematis karena dia memberi beban dilema juga kepada Presiden Jokowi, kan begitu. Iya, dan Presiden Jokowi bisa jadi saksi nanti di pengadilan. Karena dia atasannya tuh, artinya paling nggak polisi mesti proses, karena ini laporan masyarakat, polisi harus proses. Jadi minggu depan pasti polisi mesti panggil dong beberapa saksi, dan mereka yang udah ngaku kan, yang udah ngaku sekdanya. Kalau sekdanya ngaku nanti mesti ada keterangan apa benar inisiatif sekda. Bagaimana kalau inisiatif itu disetujui oleh Khofifah? Kan kalau inisiatif itu tidak disetujui, Khofifah mestinya nggak datang dong, kan logikanya begitu. Jadi Khofifah akhirnya di ujungnya yang mesti bertanggung jawab. Kenapa dia hadiri sesuatu yang dia tahu itu
melanggar aturan. Oh, itu inisiatif Sekda, walaupun Sekda yang ambil alih. Iya, kalau Anda tahu itu inisiatif baik apa buruk? Kan kalau itu buruk kan dia mesti hindari kan. Jadi dilemanya di situ sebenarnya. Tapi bagi mereka yang melaporkan itu bukan dilema, karena mereka tahu bahwa yang diuji adalah sistem peradilan kita tuh. Oke, jadi ini dramanya masih akan berlangsung beberapa hari ke depan nih kelihatannya di Jawa Timur ya. Jadi kita pikir kemarin case close, tapi dengan ada pelaporan baru ini ada, kalau sinetron mungkin bisa dibuat semacam stripping gitu. Jadi ada tayang setiap hari sampai kemudian polisi memutuskan apa sikapnya, apakah mereka menerima melanjutkan kasus ini atau menolak laporan ini. Iya, mungkin laporannya bisa ditolak kalau salah melaporkan. Karena kalau yang dilaporkan misalnya kami melaporkan Gubernur Surabaya melakukan pelanggaran. Itu error in persona itu namanya kan? Error in persona. Ya, tapi kalau salah nyebut kota, error in apa itu namanya? Kenapa? Kalau salah nyebut provinsi Padang itu error in apa namanya itu? Error in city. Itu apa namanya yang biasa disebut hilang dalam translasi itu. Oh, lost in translation. Lost in translation, ya. Oke. Gak apa-apa, Rocky, tapi kita jadi, menurut saya semakin menarik situasi semacam ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di Surabaya ini menjadi sebuah ujian baru bagi pemerintah, dan bagi kita para pengamat tentu akan semakin banyak mendapatkan evidence, semacam bukti bahwa kemana sebenarnya negara ini akan dibawa. Benarkah demokrasi tetap berjalan seperti yang arah cita-citakan reformasi? Benarkah hukum itu berlaku untuk semua pihak, tidak memandang jabatan seseorang yang kita sering sebut sebagai equality before the law, dan banyak lagi catatan-catatan lain saya kira dari laporan ini. Ya, kan yang saya sayangkan akhirnya ya, Bu Kofifa dia tidak merayakan ulang tahunnya dengan bahagia. Dia cemas, tidurnya gelisah. Mungkin besok nanti ada orang yang demo di depan kantor gubernur. Jadi sebaiknya Ibu Kofifa yang bikin aja konferensi pers, lakukan sesuatu supaya ini selesai gitu. Minta maaf, bayar denda, udah kan selesai kan. Syukur-syukur nggak dipanggil polisi nih. So polisi juga bisa betul-betul tiba pada satu wisdom bahwa oke, kita akan panggil Kofifa tuh. Karena memang keadaan ini kan batu ujian buat integritas seorang kan. Nanti sayang Ibu Kofifa nanti akan dicatat dalam agenda politik Indonesia sebagai seorang gubernur yang melanggar aturannya sendiri tuh. Kan Ibu Kofifa usia politiknya masih panjang, masih bisa jadi calon presiden tuh. Nah, yang begini-beginian akan diungkap nanti. Jadi saya kasih pesan bijak aja supaya Kofifa datang ke depan media massa, ucapkan sesuatu yang membuat orang percaya pada bahwa Kofifa masih punya nyali untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan. Itu tuh. Karena orang yang melapor itu betul-betul paham bahwa hukum itu tidak bisa dipermainkan hanya karena dia seorang pejabat. Dan rakyat Indonesia akhirnya setuju dengan tindakan pelaporan itu. Kalau disurvei sekarang, nggak ada rakyat Indonesia yang nggak setuju. Kecuali yang survei yang tadi, yang mensurvei PDIP itu. Oke, tadi kan dalam jangka panjang itu ada record politik yang akan diungkap oleh orang, jadi semua tidak digital. Tapi dalam jangka pendek itu ada problem, saya kira sebagai kepala daerah, ini tidak punya basis kredibilitas lagi kalau dia menyerukan agar rakyat tidak berkerumun, karena faktanya dia sendiri melakukan kerumunan. Itu kan saya kira yang jadi problem serius dalam jangka pendek. Nah itu dia tuh, itu artinya rakyat Surabaya menganggap oke, sekarang mari kita pesta-pesta tuh, dan nggak ada lagi hak moral Ibu Gubernur untuk beri teguran itu tuh. Juga hal yang sama kan berlaku di daerah-daerah yang lain kan. Kan begitu Kofifa dianggap tidak punya integritas, nah daerah lain akan ikut bahwa nggak apa-apa kan, Surabaya bisa tuh, kenapa kita nggak bisa? Jadi sebut aja penularan moral yang semacam ini yang sedang mengaktifkan kembali semangat perlawanan terhadap kekuasaan. Ya, oke, Bung Rocky, terima kasih banyak. Kita akan
ngobrol lagi dan nanti kita tinggal membuktikan apa tebakan Anda tadi betul atau salah gitu. Karena tadi pertama Anda menduga pasti akan diterima laporan itu, tapi apakah dilanjutkan atau tidak itu tergantung wisdom dari Pak Polisi dalam lihat situasi ini. Karena polisi sendiri kan saya kira juga menghadapi dilema dalam situasi semacam ini. Kalau tidak, mereka sendiri juga akan kesulitan untuk menertibkan masyarakat. Padahal mereka sendiri kan sebagai petugas juga mendapat tanggung jawab untuk itu. Iya, dan di daerah polisi itu di bawah gubernur loh statusnya tuh. Oh ya? Secara administrasi begitu. Jadi oke, saya tetap mengucapkan selamat ulang tahun pada Ibu Kofifa dan mudah-mudahan dalam satu hari ini Ibu Kofifa bisa merayakan kembali ulang tahun integritasnya. Yes. Baik. Terima kasih. Sip. Oke. Oke.